Anak mendiang Sempurna Pasaribu, wartawan media online Tribrata TV di Karo yang tewas terbakar bersama 3 anggota keluarganya melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Polda Sumatera Utara. Ditemani tim Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara dan Lembaga Bantuan Hukum, Eva Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu, melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Polda Sumatera Utara. Minta polisi mengusut tuntas pembakaran rumah yang mengakibatkan ayah, ibu, dan 2 anggota keluarga lainnya meninggal dunia 27 Juni lalu. Saya berharap agar Bapak Kapolda dan Pangdam mengusut tuntas kasus yang menimpa keluarga saya sampai ke akar-akarnya. Dugaan tindakan pembunuhan. Dan saya yakin keluarga saya tidak murni kebakaran, melainkan dibakar. Keluarga besar Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang rumahnya sengaja dibakar sedikit bernafas lega setelah polisi menangkap 2 pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Keluarga mengenali keduanya sebagai rekan korban di lapangan. Tak berhenti di kedua eksekutor, keluarga minta polisi mengusut tuntas siapa dalang pembakaran rumah yang mengakibatkan Sempurna Pasaribu dan keluarganya meninggal dunia. Seperti adik saya ini, memang kalau si pelaku itu rekan-rekan abang mendiang. Berarti Saya teman sendiri tidak mengenal. kenal ini. Kenal lah berarti ya bang. Ya semoga permasalahan ini bisa selesai terungkap sampai ke akar-akarnya. Terang menerang dan tidak lagi kami simpang siur ke perasaan kami gitu. Berarti kita minta diusut sampai ke otak pelaku nih, Pak? Iya Pak. Karena ini kan yang dapat sekarang ini masih hanya eksekutornya. Kapolda Sumatera Utara Komjen Agung Setia Imam Effendi bilang, sudah mengantongi nama orang-orang yang diduga ikut terlibat dugaan pembakaran rumah Sempurna Pasaribu di luar 2 pelaku yang sudah ditangkap. Soal motif dan siapa dalangnya, polisi masih menggali keterangan dan fakta yang ada. Selanjutnya terkait dengan motif sebagaimana pertanyaan Mbak, tentu kita akan gali dari apa yang nanti disampaikan oleh para pelaku ini. Kami akan buktikan motif ini dengan fakta-fakta. Terkait dengan keterlibatan pihak mana saja, tentu kita harus kembali pada bukti. Bukti apa yang kita miliki untuk kemudian menetapkan tersangka baru nanti. Kami sudah mengantongi orang-orang yang kemudian bertindak untuk kemudian berhubungan dengan para 2 pelaku ini. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Muhammad Hasan turut mendampingi saat Kapolda Sumatera Utara mengungkap kasus pembakaran dengan disengaja yang menewaskan Sempurna sekeluarga. Pangdam bilang mendukung penuh polisi mengusut kasus ini. Saya hadir di sini, kami memberikan dukungan penuh ya, TNI, khususnya dalam hal ini Pangdam 1 Bukit Barisan, karena kemarin dalam pemberitaan selalu dikaitkan. Ya, pada siang hari ini kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda. Kita dukung penuh, kami menyatakan dukungan penuh langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Polda. Sebelumnya, temuan Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara menyebutkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat di balik kebakaran rumah yang menewaskan Sempurna Pasaribu sekeluarga. KKJ juga menemukan dugaan kebakaran terjadi usai korban memberitakan soal praktik perjudian. Tim Liputan, Kompas TV. Hampir 2 pekan setelah kebakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara menewaskan Sempurna dan 3 anggota keluarganya, kini mulai ada titik terang. 2 eksekutor pembakaran ditangkap, sementara sejumlah nama lain sudah dikantongi polisi. Apakah para pelaku bisa dijerat pembunuhan berencana? Dan apakah benar rumah korban sengaja dibakar karena terkait pemberitaan backing judi online? Sudah ada Direktur LBH Medan, Irfan Saputra. Selamat petang, Bang Irfan. Selamat petang, Bang Rahmat Ibrahim. Baik, Bang Irfan, ini 2 eksekutor sudah ditangkap, tapi informasinya ada pelaku lain juga yang identitasnya sudah dikantongi. Sudah puas dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau bagi Anda ada catatan, ada hal yang masih kurang, dirasa janggal? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana hari ini terhadap almarhum
Riko Sampurna Pasaribu dan 3 keluarga lainnya, LBH Medan sebagai kuasa hukum dari anak almarhum bersama tim pencari fakta KKJ menilai jika ini bukanlah suatu kebakaran, melainkan adalah dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Baik, terkait dengan pertanyaan Bang Ibrahim tadi, apakah sudah puas? Ini bukan tentang suatu kepuasan, tapi ini harus tentang keadilan. LBH Medan sebagai kuasa hukum menilai ini hanya eksekutor saja. Jadi kita meyakini ada otak pelakunya. Apa penyebabnya? Sebabnya adalah karena dari awal pemberitaan ini sudah digambarkan jika matinya korban itu karena ada pemberitaan yang santer diberitakan terkait dengan judi dan narkoba di Kabupaten Karo. Hal itu yang kita nilai bahwasanya ini bukan kebakaran, melainkan ini adalah dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Begitu. Ini dua eksekutor dikenal, katanya kenal dengan korban. Artinya harusnya dalang di balik kasus ini juga bisa dengan mudah terungkap oleh polisi, Bang Irfan. Benar sekali, ya. Dari keterangan anak almarhum, 2 orang ini, satu yang dikenal oleh anak almarhum. Tapi kalau untuk anak almarhum sendiri ataupun korban, apakah itu berkenal langsung atau dekat dengan 2 eksekutor ini belum ada jawabannya. Namun bukan ujuk-ujuk tentang 2 orang eksekutor ini. Kita harus lihat dulu, Bang Ibrahim, mulai dari awal kasus ini ya, adanya pemberitaan praktek judi yang marak di sana. Kalau dilihat dari rekam jejak pemberitaan almarhum atau korban ini, itu bisa dilihat menyebutkan adanya keterlibatan anggota TNI. Dan rekam jejak digitalnya di media sosial Facebooknya itu bisa dilihat mulai dari tanggal 21, 22, dan 26 itu santer menyiarkan tentang atau memberitakan tentang dugaan ataupun adanya praktik judi yang melibatkan anggota TNI. Jadi dugaan dari Anda dan juga keluarga dalang di balik kasus ini tadi, oknum anggota TNI, menurut Anda dugaannya dalangnya? Ya, kita menduga ada keterlibatan anggota TNI. Untuk dalang atau otak pelakunya, kita yakini kalau Polda Sumut akan bekerja secara transparan, objektif, dan akuntabel. Tapi ini harus tetap dikawal. Dan memang ini harus dilihat secara jelas ya, secara komprehensif. Kalau ini hanya sekedar eksekutor itu sangat tidak memberikan rasa keadilan. Tunggu. Sebelum itu, tapi keluarga ataupun juga dari kuasa hukum memiliki temuan-temuan pada yang mengarah dugaan tadi? Ya, kita menemukan itu dari pemberitaan awalnya dari ini ya, rekam jejak media sosialnya. Terus dari saksi-saksi yang telah diambil keterangannya oleh tim KKJ dan dari orang-orang sekitar. Bahwasanya kalau kita lihat sedari awal Dewan Pers sudah mengungkapkan adanya keterlibatan anggota TNI. Beranjak dari situ investigasi dilakukan, itu dapat diketahui bahwasanya sebelum kejadian ini korban itu sempat bertemu dengan salah satu anggota TNI tersebut. Bahkan terkait dengan pemberitaan yang ada tentang terkait judi, itu tempat di mana korban bernaung di perusahaan TV tersebut, Tribata TV, itu sempat dimintai untuk men-take down pemberitaan yang diberitakan oleh si korban. Maka ini ada satu keterkaitan kasus ini dengan keterlibatan anggota tersebut. Dan kita juga bisa melihat dari konferensi pers di Karo semalam, itu ada Kapolda dan ada Pangdam. Kan begitu. Apa urgensinya Pangdam juga di situ kan? Karena katanya ada dilibatkan, begitu kira-kira. Penyidikan masih tengah berlangsung di kepolisian hingga saat ini. Kita akan tunggu siapa lagi yang menjadi tersangka di kasus ini. Terima kasih Bang Irfan Irfan Saputra, Direktur LBH Medan, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda setelah Presiden Joko Widodo menjawab tudingan